Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah kuasa dalam diri orang percaya. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 15 sampai ayat 19 dan di dalam ayat yang ke-19 berkata demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa bertahun-tahun gereja Tuhan ditipu oleh iblis. Sehingga seringkali kita berpikir, ya kita kan hanya orang biasa, kita kan bukan siapa-siapa. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kita bukan orang biasa. Karena Alkitab berkata, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Alkitab ingin menggambarkan kepada kita bahwa kita bukanlah orang biasa, tetapi kita adalah warga kerajaan Allah dan roh Tuhan ada pada kita. Jadi hidup Kristen bukanlah hidup yang lemah. Hidup Kristen bukanlah hidup yang mudah goyah. Dan hidup Kristen bukanlah hidup yang gampang khawatir. Tetapi hidup Kristen adalah batu karang yang teguh. Karena itu sekalipun ada badai, ada masalah dan pencobaan, apapun yang menimpa hidup kita, anugerah Tuhan akan menguatkan kita untuk menghadapi semuanya itu. Batu karang kita adalah Kristus. Itu berarti hidup Kristen kita bukan hidup seperti di atas pasir, yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Tetapi hidup Kristen kita adalah hidup batu karang, di mana kita mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Jadi jika kita menjadi Kristen batu karang, maka kita tidak akan dapat digoncangkan oleh apapun. Karena itu, bagaimana kita dapat menjadi Kristen batu karang? Nah, yang pertama kita pelajari melalui ayat bacaan hari ini, yaitu mampu berkata tidak. Artinya mengucapkan kata tidak adalah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, tetapi dalam pilihan-pilihan tertentu dalam hidup kita, kadangkala berkata tidak menjadi sesuatu yang sulit. Pada saat kita berkata tidak pada daging kita, maka pada saat yang bersamaan kita berkata iya pada roh kita. Jadi kapan kita harus berkata tidak? Itu saat ada sesuatu yang tidak berguna, tidak membangun, tidak memuliakan Kristus. Jika itu tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan dan dosa, atau jika hal itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus berani berkata tidak. Yang kedua, hidup dalam iman. Artinya, kita tidak hidup dengan apa yang kita lihat dan kita perhitungkan, tetapi kita hidup karena apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita harus mempunyai iman. Hari ini kita boleh susah dan menderita, tetapi kita harus beriman kepada Tuhan bahwa hari esok kita pasti akan lebih baik dari hari ini. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, tetapi iman kita bersaksi bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kita berhak untuk mendapatkan yang lebih baik, karena jika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberkati kita dengan perkara yang lebih besar. Tidak perlu tahu bagaimana hari ini kita, tetapi yang harus kita percaya bahwa hari esok kita harus lebih baik, karena kita hidup bukan dari apa yang kita lihat, tetapi kita hidup dengan apa yang kita percaya. Dan yang ketiga, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Artinya kita menjadi orang yang memiliki mental pelayanan, mental hamba. Bukan menerima tetapi memberi, karena terlebih berkat memberi daripada menerima.
Dan untuk itu Kristus telah memberi teladan dengan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi setiap orang seharusnya menyadari bahwa bukan soal apa yang kita terima, tetapi apa yang dapat kita berikan. Karena segala yang kita perlukan, Yesus Kristus Tuhan yang menyediakan untuk kita. Jadi kita tahu bahwa tantangan hidup semakin berat. Hidup yang kita jalani sekarang ini adalah hidup yang sangat keras dan sangat berbahaya. Tetapi ingat, kita adalah batu karang. Karena itu jangan pernah takut dengan badai dan gelombang apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetapi tetap teguh berdiri dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami, yang menyadarkan kami bahwa kami memiliki kuasa. Karena kuasa itu sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mengatasi setiap persoalan, mengatasi setiap badai, tantangan dalam hidup kami. Dan kalau hari-hari ini kami menghadapi masa-masa yang sukar, kami percaya kami tetap akan berdiri teguh seperti batu karang yang teguh, karena Engkau-Lah yang menjadi kekuatan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan dengan tuntunan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus saudaraku dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.